Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Raisa Amalia Furkani, Jihan Pramana, Putri Yolanda, dan Taufik Rahman akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang flowchart dari siklus aset tetap. Kasus 6. Siklus konversi. Perusahaan Jim Clean merupakan industri manufaktur yang menghasilkan sabun dan deterjen. Umumnya, produk yang dihasilkan perusahaan mampu menguasai pasar karena sebagian konsumen menggunakan produk dari perusahaan ini. Ada beragam varian sabun mandi dan deterjen yang diproduksi, mulai dari kemasan cair, kemasan bubuk, hingga kemasan padat. Pada awal tahun, para produsen sabun dan deterjen memberi Jim Clean pesanan yang didasarkan pada prediksi anggaran penjualan. Akan tetapi, pesanan ini dijamin hanya untuk bulan pertama. Setelah itu, masing-masing produsen sabun dan deterjen dapat melakukan perbaikan atas pesanannya setiap bulan. Sistem SIM Clean saat ini mensyaratkan pesanan bahan baku dimasukkan kepada para pemasok setiap triwulan. Pesanan tersebut dapat memberikan gambaran umum atas apa yang diharapkan. Pesanan dari para produsen dapat naik atau turun secara dramatis setelah bulan pertama tersebut. Berdasarkan proses produksi batch dalam siklus konversinya, pesanan yang telah disepakati sebelumnya dikirimkan secara langsung ke tahapan proses produksi, perencanaan, dan pengendalian. Dalam tahap ini, bahan baku dan kebutuhan operasional akan ditetapkan. Di tahap inilah dokumen produksi yang dibutuhkan, termasuk daftar kebutuhan baku, lembar urutan kerja, dibuat dan digabungkan dengan laporan status persediaan dari bagian pengendalian persediaan dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dari bagian teknik untuk membuat permintaan pembelian. Saat ini tahap penjadwalan produksi masuk dalam tanggung jawab tempat kerja. Di tempat kerja, supervisor yang bertugas akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Berbagai dokumen ini dikirimkan ke bagian akuntansi biaya dan digunakan untuk membuat dokumen perintah kerja. Tempat kerja tersebut juga mengelola beberapa salinan dari berbagai dokumen ini agar dapat digunakan untuk memulai aktivitas produksi. Di bawah sistem yang berlaku saat ini, ketika produksi dimulai, bahan baku yang jumlahnya berlebihan akan langsung dibuang. Pusat kerja juga membuat berbagai dokumen pencatatan waktu kerja yang dibutuhkan, kartu waktu kerja untuk perhitungan jam kerja dan gaji, serta mengirimkan informasi ini ke bagian akuntansi biaya. Setelah siklus produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan bahan baku akan digunakan sebagai dokumen perintah kerja dengan satu salinan perintah kerja yang akan dikirimkan ke gudang barang jadi. Sementara sisanya dikirim ke bagian pengendalian persediaan. Pada tahap awal produksi, salinan dari permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan agar bahan baku yang dibutuhkan dapat dipindahkan ke tempat kerja. Sebuah salinan permintaan bahan baku disimpan dalam dokumen di bagian penyimpanan persediaan. Bagian pengendalian persediaan dilibatkan dalam seluruh proses produksi batch. Bagian ini mengeluarkan dokumen status persediaan ke fungsi produksi perencanaan dan pengendalian agar kebutuhan bahan baku dapat diterima dari bagian penyimpanan persediaan sampai dokumen persediaan akhirnya dapat diperbarui. Ketika berbagai dokumen tersebut diperbarui, maka permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Sementara dokumen yang diperbarui digunakan juga sebagai voucher journal yang dikirimkan ke bagian buku besar. Satu salinan dari permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dan dokumen perintah kerja akan disimpan dalam dokumen di bagian pengendalian persediaan. Ketika bagian akuntansi biaya telah menerima semua informasi yang dibutuhkan dari berbagai bagian lainnya, dokumen barang dalam proses akan diperbarui. Semua dokumen tempat kerja, termasuk kartu perpindahan, kartu waktu, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan return bahan baku, beserta salinan perintah kerja disimpan di bagian akuntansi biaya. Pada akhir tahap ini, bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal danar. Voucher jurnal ini beserta dokumen yang ada di bagian pengendalian mengirimkannya ke bagian buku persediaan digunakan untuk memperbarui buku besar. Kedua voucher jurnal tersebut disimpan di dalam dokumen di bagian buku besar. Untuk flowchart ada di slide berikutnya. Flowchart siklus konversi.
Pertama, bagian pesanan penjualan menerima pesanan yang telah disepakati oleh para produsen. Lalu, bagian pesanan penjualan memvalidasi pesanan tersebut. Dan pesanan yang telah disepakati sebelumnya atau blanket order dikirimkan secara langsung ke proses produksi perencanaan dan pengendalian. Setelah itu, proses produksi perencanaan dan pengendalian menentukan bahan baku dan kebutuhan operasional. Setelah ditentukan bahan baku dan kebutuhan operasional, proses produksi, perencanaan, dan pengendalian membuat daftar kebutuhan bahan dan lembar urutan kerja. Lalu, supervisor membuat laporan status persediaan, dan bagian teknis juga menyiapkan laporan spesifikasi teknis. Lalu, laporan status persediaan dan laporan spesifikasi teknis diberikan ke proses produksi perencanaan dan pengendalian untuk membuat permintaan pembelian. Lalu, permintaan pembelian dikirimkan ke bagian pembelian, dan bagian pembelian menyiapkan pesanan pembelian, lalu membuat dokumen pesanan pembelian. Lalu, supervisor setelah membuat laporan status persediaan tersebut, memperbarui file persediaan, dan membuat voucher jurnal. Lalu, supervisor tempat kerja menjadwalkan produksi. Setelah itu, dokumen permintaan pembelian digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka. Setelah itu, supervisor tempat kerja membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Setelah dokumen perintah kerja dan permintaan bahan baku terbuat, lalu supervisor tempat kerja membuat file perintah kerja terbuka. Lalu, salinan dokumen permintaan bahan baku diarsip berdasarkan tanggal, dan dokumen permintaan pembelian juga diarsip berdasarkan tanggal. Setelah itu, pusat kerja mendapatkan dokumen dari supervisor tempat kerja, yaitu dokumen perintah kerja, permintaan bahan baku, dan lembar perpindahan. Lalu, pusat kerja mengarsipkan dokumen tersebut berdasarkan tanggal. Lalu, dari dokumen tersebut, pusat kerja memperbaharui file barang dalam proses. Bagian akuntansi biaya membuat dokumen catatan waktu kerja. Dokumen catatan waktu kerja tersebut diberikan ke pusat kerja untuk memperbaharui file barang dalam proses. Setelah itu, pusat kerja menginput file barang dalam proses dan membuat voucher penjualan. Lalu, gudang barang jadi menerima file perintah kerja dari supervisor tempat kerja. Dan bagian penyimpanan persediaan juga menerima file permintaan bahan baku dari supervisor tempat kerja dan mengarsipkan dokumen tersebut berdasarkan tanggal. Bagian penyimpanan persediaan membuat dokumen catatan waktu kerja. Setelah itu, bagian buku besar mendapatkan voucher jurnal dari bagian supervisor dan voucher jurnal dari pusat kerja, lalu memperbaharui buku besar dan menginput buku besar tersebut. Sekian dari kami kelompok 9, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.